Pikiran yang terus tertuju kepada seseorang bukanlah sebuah kebetulan, melainkan pertanda semesta ingin menyampaikan sesuatu tentang orang tersebut. Di video kali ini, kita akan membahas hal itu lebih dalam, tentunya berdasarkan teori dan beberapa sudut pandang. Untuk itu, jangan skip videonya supaya kalian tidak melewatkan setiap bagian pentingnya. Setidaknya, ada beberapa teori dan perspektif yang bisa menjelaskan hal ini, mulai dari teori resonansi, spiritual, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. 1. Teori resonansi energi. Ketika pikiran kita terus tertuju pada seseorang, ini dapat disebabkan oleh adanya harmoni antara frekuensi kita dan mereka. Ini bisa diibaratkan seperti dua alat musik yang selaras dan menciptakan resonansi, meskipun tidak ada interaksi secara langsung. Selain itu, resonansi ini juga bisa muncul akibat pertukaran energi yang tidak disadari. Jika seseorang memikirkanmu dengan intens, energinya dapat menyentuh frekuensimu, sehingga kamu merasa terhubung dan terus memikirkannya. Hubungan ini kadang bersifat mendalam dan melibatkan panggilan jiwa, di mana energi orang tersebut terasa penting untuk perjalananmu, baik secara emosional maupun spiritual. Pada akhirnya, fenomena ini mengingatkan kita bahwa pikiran yang tertuju pada seseorang bukan hanya sekadar kebetulan, melainkan hasil dari hubungan energi yang mungkin lebih dalam dari yang kita lihat. 2. Menurut spiritualitas. Dalam spiritualitas, pikiran yang tertuju kepada seseorang sering dianggap sebagai pesan dari alam semesta atau jiwa yang mencoba menyampaikan sesuatu yang penting. Hubungan ini seringkali melibatkan peran yang besar dalam perjalanan hidupmu, seperti pelajaran yang perlu dipelajari, karma yang perlu diselesaikan, atau bahkan hubungan jiwa yang belum selesai dari kehidupan sebelumnya. Fenomena ini juga dapat diartikan sebagai panggilan jiwa, di mana jiwa kamu mengenali kehadiran mereka sebagai bagian dari takdir atau misi hidupmu. Pikiran yang terus muncul ini seringkali tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita, karena jiwa kita beroperasi di tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dari perspektif spiritual, ini juga bisa menjadi tanda bahwa kamu dan orang tersebut terhubung melalui energi ilahi. Hubungan semacam ini sering disebut juga sebagai soul connection, atau perjanjian jiwa yang dibuat sebelum kehidupan ini dimulai. Perjanjian ini mungkin bertujuan untuk pertumbuhan pribadi, penyembuhan, atau pemenuhan tujuan hidup. Selain itu, spiritualitas juga mengajarkan bahwa ketika pikiran kita terus tertuju pada seseorang, itu bisa menjadi dorongan untuk refleksi diri. Apakah ada bagian dari diri kita yang terpantul dalam hubungan dengan orang itu? Atau apakah mereka memicu perasaan yang membutuhkan perhatian dan penyembuhan? Semua ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih dalam. 3. Menurut perspektif supranatural. Dalam perspektif supranatural, pikiran yang tertuju pada seseorang sering dikaitkan dengan hubungan batin yang tidak kasat mata, seperti telepati atau koneksi energi lintas ruang. Fenomena ini dianggap sebagai hasil dari tarikan energi yang kuat antara dua individu, bahkan jika mereka tidak sedang bersama secara fisik. Ada keyakinan bahwa ketika seseorang memikirkanmu dengan intens atau bahkan merindukanmu, mereka secara tidak langsung mengirimkan gelombang energi yang dapat dirasakan oleh alam bawah sadarmu. Hal ini dapat menjelaskan mengapa pikiranmu tiba-tiba fokus pada mereka, meskipun kamu sedang sibuk dengan hal lain. Selain itu, beberapa tradisi supranatural juga percaya bahwa ada entitas atau energi yang bekerja di balik hubungan ini, seperti roh pelindung, leluhur, atau energi universal bisa saja mencoba menghubungkan kamu dengan orang tersebut untuk alasan tertentu, seperti menyelesaikan karma, membangun hubungan, atau bahkan melindungimu dari sesuatu. Dari sudut pandang ini, pikiran yang terus tertuju pada seseorang juga bisa dianggap sebagai tanda bahwa mereka memiliki peran penting dalam perjalanan hidupmu, baik secara spiritual maupun emosional. Supranatural seringkali menekankan bahwa hubungan semacam ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari takdir yang dirancang untuk membawa perubahan besar dalam hidupmu.
4. Penjelasan menurut teori soul connection. Dalam perspektif soul connection, pikiran yang terus tertuju pada seseorang dianggap sebagai tanda adanya hubungan jiwa yang mendalam. Hubungan ini bisa berupa soulmate, twin flame, atau bahkan koneksi jiwa yang terjalin dari kehidupan sebelumnya. Hubungan semacam ini melampaui dimensi fisik dan logika, karena terhubung langsung pada inti spiritual seseorang. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, ini seringkali menunjukkan bahwa jiwa kalian memiliki keterikatan khusus. Koneksi ini bisa berupa panggilan jiwa untuk menyelesaikan pelajaran tertentu, seperti mempelajari cinta tanpa syarat, mengatasi trauma, atau menyelesaikan karma dari masa lalu. Misalnya, jika kamu merasa ada perasaan akrab saat memikirkan mereka, itu bisa menjadi petunjuk bahwa kamu pernah bertemu dalam kehidupan sebelumnya. Selain itu, ada juga yang mengaitkan ini dengan pertanda soulmate. Soulmate adalah orang yang ditakdirkan untuk berbagi hubungan mendalam denganmu. Mereka bisa hadir untuk membantumu tumbuh secara emosional maupun spiritual. Sementara itu, twin flame adalah cerminan jiwamu, yaitu seseorang yang hadir untuk mempercepat proses transformasi dan kesadaran diri. Jadi, pikiran yang terus-menerus tertuju pada mereka mungkin disebabkan oleh tarikan magnetis yang kuat antara dua jiwa yang terhubung di level energi. Dalam koneksi jiwa, seringkali ada sesuatu yang belum terselesaikan atau pesan yang perlu diterima. Jika hubungan ini tidak dapat diwujudkan secara fisik, maka pikiran yang terus mengarah pada mereka bisa menjadi cara alam bawah sadar dan jiwa untuk mencari pemahaman dan penyelesaian. Pada akhirnya, soul connection mengingatkan kita bahwa hubungan antar jiwa bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan spiritual untuk saling menginspirasi, belajar, dan berkembang. Jika kamu terus memikirkan seseorang, mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di tingkat jiwa dan menunggu untuk dipahami atau dijalani. Oke, sebelum lanjut, saya mau bertanya terlebih dulu. Apakah kalian suka dengan konten seperti ini? Jika suka, silahkan subscribe channel ini, karena di kesempatan selanjutnya, saya akan membahas konten serupa yang tentunya menarik, dan mungkin akan membuatmu terkejut. 5. Menurut hukum Law of Attraction. Menurut Law of Attraction, pikiran yang terus tertuju pada seseorang adalah bentuk energi yang kamu pancarkan ke alam semesta. Prinsip dasarnya adalah bahwa apa yang kamu pikirkan dan rasakan akan menarik hal yang serupa ke dalam hidupmu. Ketika kamu memikirkan seseorang secara terus-menerus, sebenarnya kamu mengirimkan getaran energi yang kuat yang dapat mempengaruhi realitasmu, bahkan bisa mempengaruhi hubungan dengan orang tersebut. Dalam proses ini, pikiranmu yang terus terfokus pada orang itu menciptakan resonansi energi yang menghubungkan kalian di tingkat yang lebih luas. Jika kamu memiliki emosi positif seperti cinta atau harapan, energi ini cenderung menarik pengalaman positif atau mendekatkanmu dengan mereka. Sebaliknya, jika pikiranmu dipenuhi dengan keraguan atau ketakutan, alam semesta juga dapat mencerminkan emosi ini dan menciptakan hambatan dalam hubungan. Selain itu, Law of Attraction mengajarkan bahwa apa yang kamu fokuskan seringkali adalah refleksi dari apa yang kamu inginkan dalam hidup. Pikiran yang terus tertuju pada seseorang mungkin mencerminkan kebutuhan emosionalmu, seperti rasa cinta, perhatian, atau keterikatan yang mendalam. Pikiran ini jika terus dipertahankan, dapat memperkuat hubungan energi antara kamu dan mereka, baik secara sadar maupun tidak. Di sisi lain, jika orang tersebut juga memikirkanmu, energi mereka dapat memperkuat daya tarik ini. Dalam Law of Attraction, ini disebut sebagai frekuensi yang cocok, di mana dua energi yang saling tertarik akan semakin memperkuat keterhubungan. Fenomena ini tidak selalu terjadi secara fisik, tetapi bisa dirasakan melalui mimpi, intuisi, atau bahkan perasaan yang mendalam tanpa sebab yang jelas. Pada akhirnya, menurut Law of Attraction, pikiran yang terus tertuju pada seseorang bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari energi yang kamu ciptakan. Alam semesta hanya merespon apa yang kamu pancarkan, menjadikan pikiranmu alat yang kuat untuk menciptakan hubungan atau pengalaman yang kamu inginkan.
6. Menurut psikologi emosi dan obsesi. Menurut psikologi emosi, pikiran yang terus tertuju pada seseorang seringkali berkaitan dengan keterikatan emosional yang mendalam. Ketika kita merasakan cinta, kekaguman, atau bahkan frustasi terhadap seseorang, emosi-emosi ini menciptakan jejak emosional. Jejak ini bertindak seperti pemicu, sehingga membuat otak terus memproses kenangan atau harapan yang terkait dengan orang tersebut. Emosi intens seperti cinta atau kerinduan juga mempengaruhi bagian otak yang disebut sistem limbik. Ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas pengolahan emosi dan memori. Ketika kamu memikirkan seseorang, otakmu melepaskan zat kimia seperti dopamin yang terkait dengan perasaan senang atau antisipasi. Proses ini menciptakan semacam lingkaran emosional, di mana pikiranmu kembali ke orang tersebut karena otak mencari stimulasi yang sama. Sedangkan menurut perspektif obsesi, pikiran yang terus-menerus mengarah kepada seseorang bisa menjadi tanda bahwa kamu telah masuk ke dalam pola berpikir obsesif. Obsesi seringkali muncul dari kombinasi antara kebutuhan emosional yang belum terpenuhi, bisa juga dari rasa gelisah, cemas, dan keinginan untuk mengendalikan situasi. Ketika kamu merasa seseorang penting bagi hidupmu, tetapi tidak memiliki kendali atas hubungan atau interaksi dengan mereka, pikiran obsesif dapat muncul sebagai cara untuk mencoba memproses ketidakpastian ini. Psikologi juga menjelaskan bahwa obsesi terhadap seseorang seringkali diperkuat oleh mekanisme kognitif yang disebut rumination atau pengulangan pikiran. Dalam keadaan ini, pikiran terus-menerus mengulang memori atau skenario tentang orang tersebut dan membuat mereka semakin sulit untuk dilupakan. Obsesi juga bisa diperburuk oleh idealisasi, di mana kamu hanya fokus pada kualitas positif orang itu, sehingga menciptakan gambaran yang tidak realistis di pikiranmu. Dalam kasus tertentu, obsesi terhadap seseorang juga bisa menjadi cara untuk menghindari menghadapi emosi yang lebih dalam, seperti rasa kesepian, takut, atau kurangnya rasa percaya diri. Jadi, pikiran yang terus tertuju pada seseorang bisa berasal dari banyak faktor, seperti emosi yang mendalam, keterhubungan energi, atau bahkan hal-hal di luar kesadaran kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini pertanda yang perlu ditindaklanjuti atau sekedar proses yang perlu dilepaskan? Jawabannya ada di dalam dirimu. Untuk itu, bijaklah dalam menyikapi segala sesuatu.